Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya materi anak-anak muda ini. Saya paling tua ini, jadi merasa berbahagia karena paling tua di sini ya. Jadi anak muda, masya Allah kajiannya tadi luar biasa, cuma mungkin waktunya saja. Jadi saya di sini cuma menambahi sedikit saja. Saya mengutip salah seorang ulama yang luar biasa jatuh cinta dengan Al-Qur'annya, yaitu Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir. Ya, dia mengatakan begini: "Iza aradta an tukallima Allah, fa'alaika bi qira'atil Qur'an." Jika Anda ingin berbicara sama Allah, bacalah Qur'annya. Wa iza aradta ayyukallimaka Allah, fa'alaika bisima'il Qur'an. Dan jika Anda ingin diajak bicara sama Allah, maka dengarkan Al-Quran. Jadi kalau mau bicara, baca Qurannya. Dan kalau mau diajak bicara, dengarkan Al-Qurannya. Wa iza aradta an tukallima Allah wa yukallimaka Allah, fa'alaika bil hudur fi majlisil Quran. Tapi kalau kamu ingin berbicara dengan Allah dan diajak bicara sama Allah, dialog berarti, maka hadirlah di majlis-majlis Al-Quran. Karena di dalam majlis Al-Quran kita membaca, lalu kita mendengar, lalu kita berdiskusi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tadi sudah ditafsirkan surat Al-Baqarah, tapi belum ada yang mengambil Al-Qadar ya. Nah, ya, jadi saya ambil bagian yang nggak ada aja, yaitu surat Al-Qadar. Kita masuk sedikit. Sebelum kita masuk ke surat Al-Qadarnya, kita mau bertanya, kenapa sih setiap tahun loh harus diingatkan Lailatul Qadar? Ada masalah apa kita ini dengan Quran? Rasanya nggak ada peringatan yang betul-betul dianjurkan oleh Al-Quran kecuali Lailatul Qadar. Disuruh nyari bahkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bertanya-tanya, wahai Allah, apa masalahnya? Kenapa harus setiap tahun diingatkan Lailatul Qadar lagi, diingatkan Maulid Nabi kita nggak disuruh, Isra Mi'raj kita nggak disuruh, semua perayaan nggak ada. Jadi memang kalau agak mencelai dikit saya bilang Nuzulul Quran itu ulang tahunnya Quran ya. Ya, kita nggak disuruh untuk memperingati Maulid Nabi, betul. Tapi kita disuruh setiap saat mengingat hari lahirnya Al-Quran. Saya mau tanya dulu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya hari lahirnya Quran itu kapan sih? 17 Ramadan atau 19 Ramadan, ataukah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir yang ganjil? Di mana? Yang mana yang benar? Kalau 17 Ramadan atau 19 Ramadan, dia akan bertentangan dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita sebut Lailatul Qadar apa? Hari-hari yang ganjil di 10 malam terakhir. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Sementara Nuzulul Quran kita memperingati 17 Ramadan. Jadi yang mana yang betul? Ya? Yang mana? Ini kalau ditanya mahasiswa pening kepalanya. Jadi yang mana Bu? Loh, tadi katanya 17 Ramadan Nuzulul Quran. Kok sekarang ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bukan di tengah Ramadan, 10 malam terakhir ganjil. Kira-kira ada yang mau jawab? Mau bantu jawab? Kalau pemateri kita jangan ditanya, sudah menguasai tadi Nuzulul Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jangan bingung, semuanya benar. Semuanya benar nggak? Ada 17 Ramadan, ada
hari-hari ganjil di akhir dari bulan Ramadan. Kira-kira sebenarnya Al-Quran itu turunnya dua kali. Kayaknya sudah pada tahu semua ya. Maksudnya nggak usah dijelaskan kalau gitu. 2 kali kan turunnya. Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itulah yang disebut Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam Al-Quran penggunaan kalimat anzal dengan nazala itu berbeda. Maka yang disebut anzala pasti yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, jumlah wahidah, satu kaligus. Maka itu turun pada malam Lailatul Qadar. Biasanya Al-Quran menggunakan kalimat anzal. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Itu Al-Quran yang turun dari langit dunia ke dada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak selama 23 tahun. Tadi kita ngambil yang satu tadi berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu periode Makkiyah dan Madaniyah. Maka kita akan kembalikan yang namanya 17 Ramadan. Kenapa bisa dipastikan waktunya? Karena itu adalah Al-Quran yang turun dari langit dunia ke dada Nabi melalui wasilah malaikat Jibril selama 23 tahun lamanya turunnya sedikit-sedikit. Maka itu ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan. Kalau saya baca di tafsir banyak, malah ada yang bilang di Rabiul Awal dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang terkuat 17 dan 19 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang pertama Iqra 1-5. Adapun Al-Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ini nggak ada yang tahu tanggalnya. Jadi sebenarnya ada riwayat juga itu. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah mau ngasih tahu tentang malam Lailatul Qadar. Bayangin, Nabi sudah mau ngasih tahu. Jadi para sahabat sudah berkumpul mau mendengar di mana sebenarnya Lailatul Qadar. Apakah malam 21, 23, 25, 27, 29? Dan ternyata pada saat Nabi datang, rupanya sahabat ini lagi berselisih pendapat, lagi bertengkar. Allahu a'lam apa yang ditengkarkan. Sampai-sampai Nabi lupa untuk ngasih tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah itu menjadi satu hikmah. Bayangkan kalau sudah ditetapkan tanggal 21, itu 23, 25 ibu-ibu sudah ke dapur bikin kue lapis, maksubah, itu semua Palembang ya. Enggak ketan ya. Kita sudah ke mall ya, orang sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi biar aja itu menjadi rahasia supaya tetap semangat mencari Lailatul Qadar. Jadi berarti kita pakai dua-dua. 17 Ramadan itu diketahui dan kita peringati. Adapun Lailatul Qadar kita nggak tahu, maka kita disuruh untuk mencari. Kemudian kita masuklah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada satu malam yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, 1000 bulan. Kalau dihitung berapa? 83 tahun. Saya teringat ada salah satu kisah menyebutkan Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran. Ketika itu Rasulullah berhenti di ayat yang bunyinya bicara tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Nabi Nuh hidup 950 tahun, itu usia dakwahnya. Kalau Pak Hafiz berapa ya usia dakwah Pak Hafiz? Kalau saya ini baru menjajaki berapa tahun. Kalau Pak Hafiz, kemudian Pak Taufik atau Pak Amrullah mungkin sudah banyak, sudah lama. Tapi Nabi Nuh 950 tahun yang beriman cuma sedikit. Jadi Nabi ketika terbaca ayat ini menangis, lalu mengatakan ummati. Apa yang ditangisi Rasulullah? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60-70. Yang sampai 70 hati-hati. Ya, nggak tahu bonusnya berapa? 10 tahun? 80, 90. Karena kebanyakan usia umat Rasulullah itu 60-70. Jadi kalau di sini Nabi menangis, Nabi mikirin umatnya, ummati.
kisah syafaat itu dikatakan Nabi sampai menangis memikirkan umatnya. Sampai-sampai Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril turun, sal Muhammad dan maza yubki. Tanya kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis. Apa yang dijawab? Ummati, ummati. Mungkin Nabi mikirin kita. Bagaimana mungkin usia yang 60-70 tahun bisa nyanyi umat Nabi Nuh? Bagaimana coba? Amarum baina sittil wasani. Kemudian Allah berfirman, Inna la nasukka fi ummatika. Kami gak akan menzalimi umatmu, wahai Rasulullah. Kami gak akan menzalimi. Walasfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan memberi engkau nikmat yang membuat engkau ridho. Setelah ini, wahai Rasulullah, engkau akan tersenyum. Engkau tidak akan menangis untuk umatmu. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ada realisasinya. Inna a'tainakal kautsar. Kami akan berikan engkau, wahai Rasulullah, nikmat terindah. Apa nikmat terindah? Lailatul Qadar. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tahun ini dapat satu Lailatul Qadar, sudah menghemat berapa itu? 83 tahun. Itu usia ibadah. Kita ini usia 70 tahun, belum tentu semuanya usia ibadah. Paling mungkin ibadahnya dipotong sini, sana sini, paling 10 tahun. Tuh. Maka Allah beri kita satu malam 83 tahun. Jadi kalau sekarang dapat Lailatul Qadar, tahun depan dapat Lailatul Qadar sudah 160. Kalau 10 kali dapat Lailatul Qadar berapa? 830 tahun. Dan seandainya 15 tahun turut-turut dapat Lailatul Qadar, ini mungkin bisa mengungguli umat Nabi. Maka ini salah satu hadiah yang diberikan oleh Allah. Maka sayang sekali kalau 10 malam terakhirnya, 4 malam terakhir padahal belum bertemu betul-betul, sudah ke mall, sudah masuk ke dapurnya, sayang sekali. Karena kita nggak akan tahu apakah tahun depan kita jumpa dengan Ramadan ataukah tidak manfaatkan. Kemudian misalnya kita katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada satu malam. Malam itu jadi qadar kan? Jadi qadar. Berarti mulia ya. Seandainya kita menyentuh Al-Qur'an pada malam itu, mulia di malam itu. Tapi masa mau mulia di malam itu aja, nanti di Idul Fitri nggak mulia lagi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau cuma mulia di malam itu aja? Ataukah mulia seumur hidup? Maka menyentuh Al-Quran di satu malam akan menjadi mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau menyentuh Al-Quran di setiap malam? Oh, bagaimana kalau menyentuh Al-Quran di sepanjang hayat? Bukan Lailatul Qadar dapatnya. Jadi apa dapatnya? Insan Zul Qadar. Kita dapat manusia yang mulia. Kenapa mau menyentuh Al-Quran satu malam? Sentuhlah Al-Quran setiap malam, maka jadi insan Zul Qadar. Itu satu pesan dari surah Al-Qadar. Jangan sentuh hanya satu malam, tapi sentuhlah di setiap malam. Yang kedua ada kalimat salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah beri keselamatan pada yang menyentuh Al-Quran malam itu sampai terbit fajar. Menyentuh Al-Quran satu malam selamat sampai fajar. Kalau menyentuh Al-Quran seumur hidup, selamat sampai masuk kuburan. Maka jangan sampai kita hanya fokus Al-Quran hanya di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pesan dari Allah. Jadikan manusia insan Zul Qadar dan jadikan keselamatan selalu bersama kita selama kita bermanhaj Al-Quran. Ada satu lagi mungkin yang terakhir. Al-Qadar kalau bisa diartikan 3 makna sebenarnya. Satu, mulia, yang ada di terjemahannya ya. Boleh nggak kalau Al-Qadar kita artikan sempit? Dalam surah Al-Fajr ada wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau dia diuji lalu diberi nikmat, maka mereka mengatakan, dia mengatakan Tuhanku sudah memuliakan aku. Jadi kalau diberi nikmat, oh Tuhan saya. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqo. Tapi kalau dia diuji, disempitkan rezekinya. Nah, itu qadar. Allah menggunakan kalimat qadar, sempit. Faqadara alaihi rizqo. Disempitkan rezekinya. Dia mengatakan apa? Rabbi ahana. Tuhanku sudah mempermalukan aku, sudah merendahkan aku.
Oke. Di dalam salah satu makna Al-Qadar itu sempit. Gimana mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam sempit. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat berduyun-duyun turun. Bukan dengan perintah Tuhan, tapi di situ disebut biizni. Saking jatuh cintanya malaikat dengan Al-Quran, mereka bukan diperintah turun, tapi mereka minta, wahai Allah, izinkan kami membersamai ahli bumi dalam membumikan Al-Qurannya. Para malaikat sangat mencintai Al-Quran, tapi dia nggak punya proses membaca Al-Quran. Dia cuma jatuh cinta. Maka malaikat berduyun-duyun. Maka sampai-sampai dikatakan pada malam-malam Ramadan, saking banyaknya malaikat yang turun, diibaratkan dunia ini sempit. Nah, sayang sekali kalau kita tinggal tidur, padahal malaikatnya berduyun-duyun datang. Dan terakhir qadar, qadha dan qadar. Diartikan takdir. Gimana tuh mengartikan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka bapak-bapak ibu-ibu, itu juga diartikan malam takdir. Apa yang dimaksud malam takdir? Nanti lihat setelah surat Al-Qadar ada surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah bicara tentang takdir kita kan? Khairul bariyah, syarrul bariyah. Perhatikan, ketika Allah bicara Al-Bayyinah itu artinya Quran kan? Mulai dari surat Al-Alaq bicara tentang Quran, surat Al-Qadar bicara tentang Quran, Al-Bayyinah juga bicara tentang Al-Quran. Jadi kalau mau tadabbur Quran langsung 3 surat, itu satu paket. Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Maka di situ dituliskan khairul bariyah, bagi yang berilmu dan beramal dengan Al-Qur'annya. Syarrul bariyah, yang tidak beriman, tidak berilmu dan tidak beramal dengan Al-Qur'annya. Jadi mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.